Jadi ini adalah pavilion Bentara. Kenapa namanya pavilion Bentara? Jadi memang terdiri dari dua buah pavilion, yaitu pavilion rumah tinggal dan pavilion studio arsitektur. Nah, Bentara itu sendiri adalah sebuah singkatan, yaitu Bedaya Nadir Arsitektur Nusantara. Ketika saya membangun rumah ini, memang secara tidak langsung memang saya meresearch bagaimana rumah ini bisa lebih adaptif, gitu. Bagaimana dia dapat merespon lingkungan sekitar ini sangat heterogen, jadi memang kampung sekali. Jadi bagaimana dia bisa down to earth, dia lebih membumi. Nah, kemudian bagaimana rumah ini bisa dapat adaptif terhadap iklim, terhadap pergerakan matahari, terhadap khatulistiwa, dan bagaimana dia bisa lebih adaptif terhadap nilai-nilai lokal Nusantara Indonesia. Kenapa bangunan ini terdiri dari dua masa bangunan? Bagaimana bangunan ini bisa dapat merespon pergerakan matahari? Jadi memang kebetulan rumah ini menghadap ke sisi barat. Sisi depan rumah itu memang saya buat lebih masif untuk mereduksi panas matahari. Taman tengah itu sengaja untuk merespon pergerakan matahari timur barat. Jadi mulai dari pagi sampai sore di rumah ini terang karena dia kena lintasan matahari timur barat. Pavilion Bentara ini memang saya desain dengan atap-atap segitiga yang menjulang tinggi, yang memang untuk merespon yang pertama adalah air hujan. Jadi ketika air hujan turun, bagaimana caranya air tersebut dapat kembali langsung ke tanah, cucuran air hujan itu langsung ke bawah. Jadi memang atap segitiga itu sengaja tidak saya buat talang, jadi memang air hujan itu bisa langsung kembali ke tanah. Kemudian yang kedua, dengan atap-atap segitiga yang tinggi itu, di dalam ruangnya itu terbentuklah ruang-ruang rongga atap yang besar, memiliki rongga untuk bernafas, cross ventilasi silang, rumah itu bisa adem, kemudian terus untuk mereduksi panas dan untuk udara panas bisa naik ke atas sehingga ruang-ruang di bawahnya itu dia bisa sejuk, dia bisa tidak panas. Di pavilion Bentara ini ruang-ruangan itu memang sengaja memang saya tidak menggunakan AC. Pavilion Bentara ini menggunakan material-material lokal yang tidak mahal. Yang pertama, saya mengambil material bambu. Pada fasad itu didominasi oleh bambu dan tanaman rambat. Jadi memang sengaja saya memilih bambu dan menyusun bambu itu secara berongga. Jadi memang ketika rongga atap itu panas, udara itu dia bisa mengalir keluar sehingga ruang-ruang di bawahnya tidak panas. Nah, untuk material bambu itu sendiri memang ternyata juga teruji. Material bambu di depan itu pada sisi barat dia terkena cahaya panas sore setiap hari. Jadi memang kita lihat bahwa bambu tersebut sudah 10 tahun ya, dan saya tidak pernah mengganti. Jadi saya hanya 2 tahun sekali saya hanya melitur gitu. Jadi dengan pengolahan yang benar, bambu itu dapat awet. Ketika saya membeli bambu tersebut, jadi bambunya itu memang harus yang bambu yang tua. Kemudian terus lucunya lagi, jadi setiap bambu itu waktu itu saya cium satu-satu gitu. Jadi kalau bambu itu dia wangi, maka dia getahnya itu dia masih tinggi. Tapi kalau bambu itu sudah tidak berbau, berarti dia getahnya dia sudah hilang. Nah, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, setelah bambu tersebut sampai ke lokasi, kemudian itu saya rendam. Saya di belakang itu bikin bak air, kemudian bambu itu saya celupin, kemudian itu airnya saya rendam. Jadi saya rendam selama 2-3 bulan. Ada satu bak, kemudian bak itu saya buat air mengalir. Bagaimana caranya air itu dia bisa berganti. Jadi setelah
airnya jenuh dengan getah, nah airnya itu bisa terbuang. Memang ternyata ketahanan material bambu tersebut dengan pengolahan yang benar itu teruji gitu. Selain bambu, saya juga menggunakan material tanah liat, yaitu genteng pelentong tanah liat dan bata ekspos tanah liat. Material-material itu ya memang bukan material mahal gitu. Warna-warna tanah liat itu dia bisa membaur dengan material tanaman, dan di lingkungan yang kampung ini dia bisa lebih sederhana gitu. Material-material yang tidak mahal itu pun juga bisa awet asal peletakannya itu betul. Seperti contohnya kita lihat saya memasang banyak bata ekspos, kemudian terus saya susun berongga agar sirkulasi udaranya itu dia bisa dapat mengalir. Bata-bata ekspos itu ketika itu memang saya memilih bata yang tidak mahal. Ketika itu tuh harganya itu sekitar 300 perak bata itu. Nah, karena dia murah, bata itu ketika diekspos terkena air hujan dia pasti akan cepat rapuh ya. Nah, makanya saya sengaja memasang dinding bata tersebut di balik overstack atap, yang di dia overstack atap, kemudian bata tuh ada di dalamnya gitu. Bata itu terlindungi dari air hujan. Bata itu dia bisa lebih awet. Kalau kita lihat juga untuk genteng, saya menggunakan genteng tanah liat. Semakin dia tua, semakin dia berlumut, dia bisa lebih berbaur dengan tanaman-tanaman hijau yang lainnya. Itu dia bisa lebih menyatu dengan alam lah gitu. Selain material bambu dan tanah liat, saya juga menggunakan material kayu. Kayu yang saya gunakan pun bukan kayu mahal, kayu keruing, yaitu kayu kelas 2 yang memang ketahanannya terhadap rayap pun tidak begitu bagus gitu. Nah, tapi dengan kita mentreatment kayu itu sampai sekarang 10 tahun lebih, kayu itu pun bisa awet. Yang pertama, jadi memang pada kolom saya menggunakan 2 kayu keruing balok, yang kemudian area bawahnya itu dia ada pedestal besi. Jadi bagaimana caranya kayu itu tidak langsung menyentuh tanah, jadi rayap tidak bisa naik. Nah, yang kedua, kayu tersebut memang semuanya tidak ada yang saya tutup, jadi semuanya dia terbuka. Dengan dia terekspos, kita bisa melihat tuh apakah kayu tersebut kena rayap atau tidak. Nah, kemudian selama dia terekspos, dia terkena udara dan dia terkena matahari, yang memang rayap itu pun tidak suka dengan sinar matahari. Kayu itu pun dengan diekspos dia akan lebih terlindungi dan dia akan lebih terjaga dari rayap. Hello, my name is Raka. I'm the son of the architect of this house. I've lived in this house for over 10 years now. At first, this house looks arid until it becomes lush and green like a little garden as you see today. My dad always told me if I became an architect, my friend is always nature. Even the simplest person can respect nature and be friends with it. Don't ever destroy or hurt nature, and nature will always respect you back.